definisi sensus penduduk. Sensus penduduk adalah kegiatan pencacahan seluruh penduduk di suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, tujuan sensus penduduk itu salah satunya menghitung pertumbuhan penduduk, terus menganalisis permasalahan penduduk, mengatasi permasalahan urbanisasi. Yang selanjutnya, sensus penduduk ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara de facto dan secara de jure. Yang pertama, sensus penduduk secara de facto ini merupakan proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Lalu yang kedua, sensus penduduk secara de jure. Secara de jure ini merupakan proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya berdasarkan kartu tanda penduduk atau yang biasa kita sebut sebagai KTP. Di sini saya akan menjelaskan dua metode pengisian sensus penduduk. Jadi, sensus memiliki dua metode pengisian, yaitu metode canvasser dan metode householder. Nah, jadi yang pertama ada metode canvasser. Nah, untuk metode canvasser ini, pelaksanaannya dilakukan di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Nah, keunggulan metode ini adalah data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan sulit untuk memalsukan data. Nah, untuk kekurangannya adalah di mana waktu yang digunakan cukup lama karena terbatas wilayah yang sangat luas. Lalu yang kedua ada metode householder. Nah, metode householder ini pelaksanaannya dengan pengisian daftar pertanyaan yang dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Nah, untuk kelebihan metode ini adalah di mana waktu yang diperlukan lebih cepat dikarenakan petugas tidak perlu mendata satu persatu penduduk. Untuk kekurangannya adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya. Saya akan menjelaskan tentang dimensi sensus penduduk. Yaitu untuk dimensi sensus penduduk itu meliputi pencatatan menyeluruh, dilaksanakan dalam waktu jangka tertentu dan mencakup wilayah tertentu. Dan untuk penjelasannya, pencatatan menyeluruh artinya semua orang atau penduduk di wilayah yang dicacah harus tercakup. Lalu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, artinya sensus harus dilaksanakan pada saat tertentu yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan secara serentak. Lalu mencakup wilayah tertentu, artinya sensus dilakukan terhadap seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dan kelebihan survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pencacahan terhadap penduduk pada dasarnya sama dengan sensus penduduk. Hanya saja survei penduduk ini dapat dilakukan pada beberapa daerah yang dijadikan sampel atau contoh dari perhitungan penduduk tersebut. Kelebihan servis penduduk ini ada 4, yaitu yang pertama ada servis penduduk dapat dilakukan kapan saja atau tidak terikat dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu biaya survei penduduk lebih murah dibanding sensus penduduk. Yang ketiga ada kualitas data lebih baik daripada sensus. Yang keempat ada dapat digunakan untuk ketelitian sensus dan registrasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan data yang dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga resmi pemerintah. Data yang dicatat meliputi perceraian, kelahiran, kematian, perkawinan, perpindahan penduduk, dan lain-lain. Ingin menjelaskan syarat umum registrasi penduduk di Indonesia, yaitu ada kartu keluarga atau KK. KK adalah dokumen yang mencantumkan data anggota keluarga. KK diperlukan sebagai bukti identitas keluarga. Kartu tanda penduduk elektronik KTPL. KTPL adalah dokumen identitas diri yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI yang telah berusia 17 tahun. KTPL diperlukan sebagai bukti identitas diri. Yang berikutnya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah dokumen yang mencantumkan data kelahiran seseorang. Akta kelahiran diperlukan sebagai bukti identitas diri, terutama bagi anak-anak. Yang berikutnya adalah surat keterangan pindah. Surat keterangan pindah diperlukan bagi penduduk yang pindah di tempat tinggal. Surat ini dikeluarkan instansi yang berwenang di tempat tinggal asal. Dokumen perjalanan Republik Indonesia. Dokumen ini diperlukan untuk WNI yang datang luar wilayah NKRI. Begitulah syarat-syarat yang
ada di Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan registrasi penduduk. Registrasi penduduk ini mempunyai kelebihan yang lebih akurat karena registrasi penduduk mencatat data kependudukan secara individual dan langsung dari sumbernya. Registrasi penduduk ini juga dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi pada metode lain yang bergantung pada ingatan atau estimasi responde. Terima kasih. Selamat siang Pak, apakah ada yang bisa kami bantu? Jadi maksud kedatangan saya sini mau mengajukan surat pernikahan. Ini Baik, kami kita terlebih dahulu ya pertanyaannya. Ini Bapak tanda tangan belakang ini sama Pak Ustaz. sudah. Ini sebenarnya sudah lengkap ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk ditanya kapan ya? Oh, tanggal 14 Maret 2020. Ini silakan, ini sebenarnya sudah lengkap. Ini silakan datang sebulan ya. Terima kasih ya Pak Bu. Semoga lancar ya Bapak dan Ibu. Terima kasih.